kemajuan teknologi yang menyebabkan generasi kita katakanlah berbeda dari satu dekade ke dekade berikutnya. Yang terakhir adalah generasi Z yang sekarang sedang di sekolah dan di mahasiswa, itu yang memang dinyatakan rentan terhadap permasalahan kejiwaan. Bukan teknologi saja, memang stres itu ada juga bekal, faktor internal. Internal, katakanlah orang lebih mudah stres karena berhubungan dengan genetiknya, ada sekian persen. Itu semacam potensi saja, potensi stres ada. Yang kedua adalah faktor pendidikan, jadi lingkungan keluarga dan sebagainya, komunikasi yang sekarang dikenal komunikasi yang toksik dalam keluarga, itu lebih memudahkan juga timbul stres. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Sahabat Weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti, dan hari ini kita akan mengulik tentang persoalan stres dan tingkat kecemasan yang semakin tinggi pasca pandemi. Dan kita tahu, sahabat, bahwa pandemi yang kita lalui hampir 2 tahun itu menimbulkan dampak pasca pandemi yang sangat luar biasa dan bagaikan gunung es, dan itu berbahaya ya sebenarnya, baik bagi individu, orang yang mengalami maupun secara sosial. Dan untuk mengupas persoalan ini, saya menghadirkan narasumber Bapak Dr. Rai Tirtayasa, SPKJ. Selamat datang, Pak Dokter. Jadi Pak Dokter, Penapi, Gatre, apa kabar? Bagaimana Pak Dokter melihat perkembangan dan situasi pasca COVID yang kita alami selama ini ya? Iya, pada prinsipnya memang ada seperti yang dilaporkan lah banyak kalangan, peningkatan daripada kecemasan dan stres itu ada. Itu tidak bisa dihindari karena memang pertama kemajuan teknologi yang menyebabkan generasi kita katakanlah berbeda dari satu dekade ke dekade berikutnya. Yang terakhir adalah generasi Z yang sekarang sedang di sekolah dan di mahasiswa, itu yang memang dinyatakan rentan terhadap permasalahan kejiwaan. Saya sendiri lahir dari kelompok baby boomers di tahun 1948. Itu termasuk kategori baby boomers. Apa beda baby boomers dengan generasi Z itu? Baby boomers itu kelahiran tahun 46 sampai tahun 1964. Tentu pembagian ini tidak pas begitu, artinya sekitar itu. Intinya kelompok baby boomers ini adalah yang dianggap kelompok yang gaptek lah. Kita belum tersentuh kepada komunikasi digital, alat-alat yang canggih, modern dan lain-lain. Sehingga masa sekolah kita yang baby boomers itu adalah masa sekolah yang dikatakan penuh tantangan. Ya, contoh gampangnya saja, kalau zaman dahulu kita tidak masuk sekolah, akan menyalin bahan ke kuliah atau bahan yang diajarkan dengan tulis tangan. Nah, sekarang sudah jauh berbeda. Cukup dengan fotokopi, lebih canggih lagi hanya mengambil dari browsing di internet dan lain-lain, atau mengcopy
PowerPoint, nah itu sudah jauh lebih mudah. Sehingga ada karakteristik yang sangat berbeda antara generasi lama itu dengan generasi lama itu dikatakan mempunyai etos kerja yang lebih tinggi. Sedangkan generasi yang baru etos kerjanya lebih lemah, cenderung cepat, ingin cepat, tidak tahan menunggu proses. Itu perbedaannya. Instan gitu ya. Ingin cepat, ingin selesai, dan agak susah untuk bekerja tim. Umumnya mereka sendiri-sendiri membuka laptop, apa yang ditemui, dicari, dieksplorasi sendiri. Sedangkan generasi lama lebih mudah bekerja tim karena kita berkumpul, jadi tidak bisa komunikasi dari jarak jauh. Jadi harus ketemu ya, harus buat grup sering gitu. Rapat, diskusi lebih lama, tahannya. Itu kira-kira bedanya ya antara generasi baby boomers dengan generasi Z. Tapi kita sekarang mau tidak mau kan sudah harus masuk ke generasi Z. Dan generasi baby boomers ini yang mesti harus menyesuaikan. Apa enggak begitu, Dok? Nah, justru itu kalau kita mau sehat mental, kuncinya adalah penyesuaian diri. Jadi meskipun kita kelompok baby boomers, ya harus tetap berusaha belajar lagi, jadinya membuka laptop, browsing di internet dan lain-lain terpaksa itu. Kalau tidak berarti kita yang sakit jadinya. Nah, kemudian ada yang lain lagi, yaitu tentang mudahnya stres pada set ini, generasi set. Mudah stres itu tidak terlepas daripada karena tuntutan. Jadi banyak dia melihat bagaimana kemajuan di luar, bagaimana kemajuan ekonomi, perubahan peradaban dan lain-lain. Mereka menganggap bahwa itulah yang harus dicapai. Nah, kalau latar belakang yang dipunyai di rumah tangga masing-masing tidak sesuai, itu juga memicu lebih mudah stres. Jadi faktor stres itu disebabkan oleh teknologi, Prof bilang tadi. Maksudnya apa? Bukan teknologi saja. Memang stres itu ada juga bekal, faktor internal. Internal, katakanlah orang lebih mudah stres karena berhubungan dengan genetiknya. Ada sekian persen. Itu semacam potensi saja, potensi stres ada. Yang kedua adalah faktor pendidikan, jadi lingkungan keluarga dan sebagainya, komunikasi yang sekarang dikenal komunikasi yang toksik dalam keluarga itu lebih memudahkan juga timbul stres. Namun yang kita lebih bisa koreksi sebenarnya adalah faktor luar, bukan faktor internal. Faktor luar itu adalah faktor bagaimana dia bergaul, bagaimana dia membuat suatu keinginan-keinginan yang dia ingin capai. Jadi itu sebenarnya yang menyebabkan orang stres. Adanya konflik dengan lingkungan. Nah, seperti tadi, perbedaan generasi menimbulkan konflik. Juga bagaimana dia menempatkan dirinya disesuaikan dengan kapasitas dirinya. Itu juga. Karena banyak yang cita-citanya terlalu hebat. Bagus sebenarnya cita-cita hebat, tetapi harus menyadari seberapa kuat atau seberapa bekal yang dia punya, terutama kapasitas diri. Sehingga anjuran kita adalah bagaimana dia generasi muda itu supaya tidak stres, harus menurunkan sedikit ekspektasi dirinya. Kalau tidak, dia akan lebih mudah stres. Selain ekspektasi diri diturunkan, jangan terlarut ke dalam apa yang dia terima.
Jadi harus bisa menimbang lagi, oh ini benar, ini tidak. Sebab makin banyak dia melihat di internet dan lain-lain, banyak yang memvonis diri. Oh, jangan-jangan saya ini gangguan bipolar. Jangan-jangan saya ini sudah kelompok yang borderline dan lain-lain. Itu juga. Jadi harus dia menyaring informasi diri itu supaya jangan menganggap dirinya seperti itu. Dokter pernah jadi direktur rumah sakit jiwa di Bangli ya, ya dok ya. Apa tanda-tanda orang sudah masuk kategori gangguan jiwa? Kan ada step-stepnya ini. Kadang-kadang orang nggak sadar loh dok, step-step yang sampai kepada titik itu gitu. Ya sebenarnya begini, bahwa sebelum kita membicarakan gangguan jiwa, ada yang perlu dibahas, misalnya tentang kecemasan. Ada cemas yang termasuk gangguan, ada cemas yang normal. Sebab begini, misalnya sebagai contoh ada mahasiswa yang akan ujian, dia perlu cemas, karena cemas itu adalah kesiapan untuk bereaksi, memicu ya, untuk dia belajar dan sebagainya ya. Jadi adrenalinnya meningkat di dalam otaknya supaya dia lebih giat. Ada rasa jengah gitu, bahasa Balinya ada rasa jengah, berusaha. Sebab kalau orang itu tidak ada cemasnya, mungkin dia jadi melempem malah. Santai-santai aja. Ya sudah, lulus ya nggak apa-apa, tidak lulus nggak apa-apa. Jadi ada cemas yang bermanfaat sebenarnya. Tetapi ada cemas yang mulai tergolong gangguan. Yang tergolong gangguan adalah bila sudah lewat tantangan atau tekanan yang dihadapi, dia masih cemas. Misalnya berdebar-debar, berkeringat, gemeter. Nah ini cemas yang mengganggu inilah kita sebut gangguan cemas. Bentar dok. Ini menarik, yang cemas karena gangguan. Ya, maksudnya apa itu? Gangguan itu kita istilahkan di dunia kedokteran adalah kita tidak mengenal penyakit cemas. Kita sebut gangguan cemas. Sama dengan depresi, gangguan depresi. Nah, cirinya adalah bila sudah merosot fungsi-fungsinya. Misalnya dia kuliah terlambat atau tidak sekolah, bolos, dia sulit tidur, kemudian sehingga bangun paginya tidak fresh. Itu kita sudah kelompokkan orang mengidap gangguan. Nah, khususnya untuk depresi itu adalah kelanjutan daripada gangguan cemas. Anggaplah seperti gampangnya begini, orang yang cemas itu menguras banyak energi. Energi psikisnya habis, akhirnya dia jatuhlah kepada depresi ini untuk memudahkan saja. Meskipun mekanisme di otaknya berbeda sebenarnya, karena kalau depresi itu dikaitkan dengan hormon serotonin. Jadi serotonin ini yang menyebabkan orang bisa gembira, bisa lega, nyaman. Tapi kalau dia turun, maka orang itu jadi jatuh depresi. Ini berbeda dengan yang kita rawat di Bangli. Jadi orang ini masih sadar, jadi tidak istilah awamnya tidak bingung, tidak gila lah. Tetapi masih sudah kita sebut gangguan kejiwaan. Tapi ciri-ciri depresi itu apa? Ya, ciri depresi adalah pertama ada ciri fisik namanya, dan ada ciri mental. Ciri fisiknya adalah mulai dia malas, geraknya lambat, nafsu makan menurun, kemudian mulai berlinang air mata, jadi dikit-dikit dia menangis. Ciri-ciri mental adalah mulai dia bertanya pada dirinya, apa sih gunanya saya hidup? Kemudian merasa hidup tidak berguna. Kemudian timbul yang paling berat adalah pikiran bunuh diri. Pikiran bunuh diri. Daripada begini terus saya tidak ada gunanya hidup dan lain-lain. Itu baru pikiran saya atau ide bunuh diri.
lebih berat lagi adalah yang disebut suicide attempt atau percobaan bunuh diri. Percobaan bunuh diri ini adalah dia sudah mulai mencoba. Mungkin ada yang terselubung juga keinginan bunuh diri itu dengan cara olahraga yang beresiko, ngebut, manjat tebing yang dimana dia belum terlatih, mendaki gunung sendirian dan lain-lain. Itu juga termasuk bunuh diri yang terselubung sebenarnya. Pekerjaan yang berisiko dia hadapi tanpa kemampuan. Nah, yang lebih berat adalah tentu sudah mencoba minum racun, membeli tali, bunuh diri. Nah, kejadian daripada bunuh diri ini biasanya karena sulit tidur. Jadi, orang yang sulit tidur pada depresi itu dikenal dengan late insomnia. Jadi mula-mulanya dia tidur tapi tengah malam jam 3, jam 2 dia terbangun. Mulai kesedihannya mengganggu sehingga banyak kita lihat keluarganya menemukan dia pagi-pagi sudah bunuh diri. Nah, yang terakhir adalah yang kita sebut complete suicide atau bunuh diri yang sudah selesai lah sampai meninggal. Yang ada di masyarakat adalah banyak orang depresi dengan pikiran bunuh diri dan percobaan saja. Percobaan bunuh diri yang berhasil digagalkan oleh keluarga atau oleh pasangan. Iya, kalau udah bunuh diri kan udah selesai. Itu yang komplit. Komplit ya. Nah, untuk di Bali yang ada data sedikit untuk tahun 2021 itu jumlahnya 68 orang yang komplit. Sedangkan tahun 2020 yang 68 orang, 2021 yang 125 orang. Jadi ada kenaikan yang signifikan. Sedangkan data 2022 belum kan naik, masih dikompilasi. Naik ini signifikannya. Ya. Bisa dikategorikan kelompok. Nah, yang mereka komplit ini adalah kebanyakan yang lanjut usia, yang merupakan dua faktor di situ, ada karena penyakit jiwa maupun penyakit badan yang tidak sembuh-sembuh, dan ada faktor hubungan keluarga yang tidak bagus, artinya tidak ada yang merawat. Itu yang lanjut usia yang lebih banyak. Sedangkan data yang tidak komplit, artinya yang baru percobaan bunuh diri itu menyebar di seluruh rumah sakit di Bali, tidak sampai ke tangan kepolisian, sehingga agak sulit dikompilasi. Yang muda ini adalah yang kelompok yang banyak yang melakukan tentamen suicide, percobaan. Dan keduanya, baik yang lanjut usia maupun yang muda, trennya memang meningkat. Apa yang menyebabkan tren meningkat? Itu teknologi itu. Teknologi, di mana ada juga banyak faktor. Antara lain pertama ada juga faktor meniru. Jadi ini yang menyebabkan kalangan medis menganjurkan para wartawan juga jangan terlalu mengkopi cara-cara bunuh diri itu secara vulgar karena bisa ditiru. Yang kedua ya tadi faktor-faktor perkembangan teknologi tadi, sehingga tuntutan atau ekspektasi dari generasi muda itu terlalu tinggi, berlebihan, tidak dibarengi dengan kemajuan ekonomi maupun support sistem dari keluarga. Dokter juga kan dosen ya di Universitas Warmadewa. Nah, sebagai dosen tentu dokter berinteraksi dengan generasi Z yang dokter bilang tadi. Nah, apa survei lah atau hasil interaksi terhadap mereka? Begini, pertama banyak kita lihat mahasiswa yang katakanlah tidak sabar. Tidak sabar seperti tadi di dalam membuat interaksi tersebut
supaya berhasil. Contohnya gini, diadakan diskusi, disediakan waktu di kedokteran itu diskusinya berlangsung 2 jam. Banyak mereka yang ingin mensimpelkan supaya selesailah lebih cepat. Gitu. Padahal setelah selesai mereka juga nggak ada aktivitas. Nggak apa-apain. Gitu. Sedangkan proses yang kita harapkan adalah dari diskusi itu, dari yang belum paham menjadi paham, ada yang ragu-ragu menjadi lebih jelas, supaya jadi gitu diskusinya. Mereka lebih cenderung seperti tadi, mereka akan cari sendiri gitu, tidak mau terlalu mendengarkan temannya berbicara. Itu pertama. Yang kedua, ada sedikit gap juga dari kami yang golongan yang kedua akan bahasa-bahasa. Mereka sudah mulai menggunakan bahasa-bahasa gaul yang kita tidak mengerti, paham lah, atau mencoba memahami tapi lebih lambat. Misalnya mereka bilang boring, bete, dan lain-lain. Ada banyak sekali istilah mereka yang terpaksa kita ikut explore ini apa maksudnya. Itu yang kita alami. Dan mereka cenderung dinamis. Dinamis itu segi positifnya, dan banyak ide. Kemudian juga menampilkan diri dengan berbagai inisiatif. Artinya mereka lebih progresif dong, Dok. Ya, terpaksa kita menyesuaikan. Jadi sekarang misalnya disuruh tugasnya tidak cukup menyusun resume saja, sekali-sekali buat video, buat konten dan lain-lain yang isinya materi pembelajaran. Itu sudah diikuti oleh teman-teman sehingga keberhasilan pendidikan akan lebih bagus. Ya. Tadi dokter sudah menyampaikan tentang faktor-faktor penyebab dan mereka yang rentan lah terkena, mulai dari kecemasan, kemudian gangguan depresi sampai ke gangguan jiwa tadi. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk bisa terhindar dari persoalan itu? Ini kan persoalan jiwa, Dok, ya? Kejiwaan gitu. Katakanlah tips untuk kelompok generasi Z ini, pertama tadi adalah sedikit menurunkan ekspektasi. Tapi orang tuanya selalu menekankan bercita-citalah setinggi langit. Beda itu ya? Ya, berbeda. Bercita-cita dengan ekspektasi. Misalnya cita-citanya jadi dokter bolehlah, tapi tidak sampai ke belum apa-apa sudah berpikir jadi spesialis. Belum dokter umum sudah, saya kepingin spesialis ini. Itu ekspektasi yang disesuaikan dengan proses. Bersabar sehingga proses kita ikuti. Jadi misalnya mereka sekarang masih di semester 1, ya berpikirlah untuk yang basic dulu, belum sampai ke tingkat klinis yang menyebabkan dia bingung. Kemudian yang kedua adalah jangan gegabah memuat konten-konten yang menyangkut privasi. Karena itu sering menimbulkan bully juga. Misalnya dia makan di restoran apa, itu dia upload ya. Nanti yang lain membuli, wah kamu segitu aja udah bangga. Di hal-hal lainnya sifatnya privasi, baik sedikit kurang. Nah yang terakhir, jangan segan-segan berkonsultasi kepada pihak-pihak yang kompeten, apakah itu dosen pembimbing, apakah psikolog, apakah psikiater. Maksudnya jangan membiarkan diri dalam keadaan tersesat sendiri. Jadi mereka dianjurkan untuk membuka diri, jangan mengurung diri sendirian dalam kesulitan. Nah ini sudah mulai, jadi ada yang datang konsultasi karena kekhawatiran berlebihan, kebingungan di dalam memilih jurusan dan lain-lain, sudah mulai pada
murid SMA itu sudah datang ke psikolog untuk konsultasi. Itu jalan yang dianjurkan. Saya kira itu beberapa hal. Tapi untuk yang terakhir tadi untuk berkonsultasi, Dok. Ini ada stigma ya di masyarakat. Kalau orang sudah datang ke psikiater, wah ini gila nih. Itu Gimana cara mengatasi? Padahal ini sebuah kebutuhan mestinya, Dok ya. Itu yang sebenarnya katakanlah stigma masyarakat terhadap bidang psikiater. Makanya dia tadi tidak menyinggung pasien yang kita rawat di Bangli. Pasien yang kita rawat di Bangli itu adalah kelompok gangguan psikotik yang katakanlah gila beneran. Padahal yang banyak di masyarakat orang dengan masalah kejiwaan, bukan orang dengan gangguan jiwa, tapi masalah. Itu sebenarnya tidak usah malu datang ke psikiater. Apakah itu konsultasi soal pacaran, konsultasi tentang jurusan, pendidikan, kegagalan usaha dan lain-lain, perlu konsultasi. Agar jangan jatuh sampai sakit yang lebih berat. Ada beberapa keuntungan kalau konsultasi kepada orang profesional. Pertama, masalah kerahasiaan. Daripada misalnya dia ngerumpi di teman-teman atau di warung, rahasianya akan terbuka. Kalau dia ke psikolog, klinik atau psikolog yang menerima konsultasi, itu akan tertutup lah rahasianya itu, dan bisa secara rinci kita memberikan problem treatment ya. Bukan hanya mengungkap, tetapi apa alternatif jalan yang perlu ditempuh sehingga bisa menyelesaikan problemnya. Tapi kadang-kadang kan si pasien yang kita anggap pasien lah ini, Dok, yang tidak mau gitu. Anggaplah misalnya keluarganya sudah menjas gitu ya, atau paling tidak sudah memperhatikan ini. Tetapi ketika diajak itu justru yang menolak itu tidak ada kesadaran bahwa dia sedang ada dalam posisi itu gitu. Caranya gimana, Dok? Jembatannya adalah sebenarnya ada cara yang sifatnya dengan kemajuan teknologi ini. Ada konsultasi yang online, ada konsultasi online yang lebih terbuka, sukarela itu ada. Sehingga tidak harus datang atau ketemu lain-lainnya itu yang apalagi ngantri yang di sebelahnya ada orang yang berat, di sebelahnya dia itu udah lari ya, malu. Itu bisa. Iya. Bisa juga yang dilakukan di lembaga-lembaga seperti di SMA itu ada guru bimbingan. Konseling itu ya. Mereka di universitas kita juga ada bagian konseling. Itu bisa digunakan dan bisa datang pribadi secara sukarela. Itu kan tidak timbul stigma seperti tadi. Tapi ketika bicara BK sama juga, Dok. Karena orang yang ke BK biasanya akan mendapat hukuman. Kategorinya wah ini dipanggil BK, berarti kategorinya nakal nih. Sebenarnya tidak begitu ya. Itu konselor ini yang turun bisa sebenarnya melakukan ceramah dan lain-lain. Nah, di dalam ceramahnya itulah disinggung yang begini, sebaiknya begini. Jadi orang itu tidak sukarela datang, tetapi sukarela mendengar dan mencocokkan dengan dirinya jalan apa yang dia tempuh. Sebagai seorang psikiater, Pak, Dok, kan biasanya nunggu orang datang gitu. Bisa nggak diidentifikasi? Misalnya ada 10 orang yang di depan Dok gitu, kemudian ajak ngobrol. Dari 10 orang itu Dok bisa temukan nggak bahwa ini mengalami stres, ini sedang depresi. Bisa nggak? Kalau sepintas agak sulit. Sulit ya? Perlu pengamatan. Contohnya yang paling gampang kita amati adalah orang itu mulai sakit jiwa lah. Kalau ada gangguan limitasi.
Gangguan intimidasi itu artinya suasananya serius, dia tertawa, cekikikan gitu. Wah ini gimana ini? Mungkin itu sakit lah. Kecuali memang medianya sedang dibuat guyonan, semua tertawa itu kan wajar. Tapi ini orang serius ngomongin orang sakit, misalnya orang sedang berduka cita, dia ketawa sendiri. Lebih lagi, nyeletuk keluar ucapan-ucapan di luar konteks misalnya. Sedang pembicaraan kita, ini dia lain keluar. Atau dia hidup dalam dunianya sendiri. Harinya duduk begini rame-rame, dia asik, dia ngedumel artinya, ngumik-ngumik. Mungkin sudah itu yang perlu pengamatan. Tentu yang lebih pasti harus diwawancarai secara detail. Ditanya kenapa tadi tertawa, kenapa tadi ngomong itu, dan itu nanti ketemu beberapa simptom atau keluhan yang harus diagnostik salah satu gangguan. Dan ketika bicara gangguan ya dok, ini kan kaitannya dengan psikologi, fisik ya, atau saraf gitu. Ada nggak jenis-jenis saraf yang terganggu? Kemudian, nah kalau bidang psikiatri itu tidak ke situ ya, ke anatominya, artinya saraf nomor sekian, enggak ya, sekian putus. Lebih banyak ke faalnya. Yang kita pelajari di dalam biologi psikiatri namanya itu, gangguan itu terdapat di dalam celah sinapnya. Jadi saraf itu disambung ke saraf lain melalui sistem sinap. Di celah sinapnya inilah ada perbedaan satu sama lain. Jadi ada yang dopaminnya meningkat, dopamin neurohormonnya meningkat, dopamin dia itu pada gangguan yang mania, pada schizophrenia. Ada yang tadi serotoninnya yang turun, itu pada depresi. Ada yang neurohormon GABA-nya meningkat pada kecemasan. Adrenalinnya meningkat pada kecemasan. Itu ada obatnya dok? Nah justru obat ilmu tentang neurohormon ini berkembang setelah obat ditemukan. Nah, misalnya ada obat yang menekan sistem dopamin. Kita berikan pada schizophrenia yang sedang gelisah, jadi orang gila yang sedang ngamuk-ngamuk lah. Kita tekan sistem dopaminnya dengan obat itu, terbukti bahwa memang dopaminnya meningkat. Jadi ilmunya terbalik. Mau obat dulu, obat ini apa kerjanya, dicobakan, akhirnya ilmunya berkembang menjadi psikiatri biologi itu. Iya. Hampir obat ini kan juga distigmakan begini, semua orang yang gangguan jiwa diberikan obat tidur, tidak demikian. Obat jiwa itu ada ratusan sebenarnya, banyak sekali. Untuk depresi ringan lain, depresi yang berat lain, untuk yang cemas juga lain, orang yang panik juga lain, bipolar lain. Jadi ada banyak obat. Bahkan tidak semua obat jiwa itu menidurkan. Ada yang merangsang dari loyo biar jadi semangat. Itu banyak. Dokter masih praktek? Ya, masih di rumah. Masih ya. Jadi siapa tahu nanti sahabat weekend ingin konsul ke dokter gitu. Kemana mestinya harusnya? Yang muda-muda sudah banyak. Sudah ya? Sudah ada kesadaran ya? Berarti yang dok bisa cermati dari problem psikiater ini apa dok? Terakhir ini dok, pesan atau apalah untuk anak-anak kita, untuk sahabat weekend kita? Bahwa pertama stigma itu harus hilangkan, pelan-pelan hilangkan, tidak usah malu dan datang saja. Ada banyak psikiater di Denpasar ini sudah puluhan.
Kalau yang muda mungkin cocok dengan yang muda karena konsultasinya kan lebih gampang. Kemudian yang kedua, jangan tak ragu bahwa namanya rahasia dan lain-lain itu menjadi rahasia dokter lah. Karena pasti tidak akan diomongkan keluar. Itu sudah kode etik ya, Dok? Dan percaya bahwa banyak yang bisa dibantu. Banyak yang bisa dibantu sebelum jatuh kepada yang lebih berat seperti tadi. Artinya bisa disembuhkan, Dok, ya? Mau bunuh diri itu ya. Bisa disembuhkan, Dok, ya? Bisa disembuhkan. Hanya bedanya dengan penyakit umum adalah sebagian besar gangguan jiwa itu adalah chronic relapsing disorders namanya. Artinya dia itu berjalan lama dan kambuh-kambuhan. Jadi kalau kambuh ya diobat, kalau sudah berkurang ya obatnya dikurangi. Itu yang sering orang menyerah, jadi sudah dibawa ke Bangli. Kok nggak sembuh-sembuh gitu ya? Ya nggak begini-begini aja terus. Ya. Artinya perlu sabar. Dan prosesnya memang lama, Dok. Oke, Dok. Terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, sahabat weekend. Demikian bincang santai kita dengan Dr. Rai Tirtayase. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan mari kita dukung channel ini untuk subscribe, likes, dan share ke teman-teman kita. Kita berbagi. Baik, kita akhiri. Bye-bye.